Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Bisa kita lihat pada slide, di sini ada gambar atau benda-benda yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Ada gambar tas, bola, pintu, buku, kursi, dan botol. Nah, berdasarkan gambar tersebut, kita bisa mengklasifikasikan atau membedakan benda-benda tersebut berdasarkan bentuk, ukuran, warna, serta fungsinya, dan lain-lain. Yang pertama, menemukan informasi tentang benda-benda di sekitar. Kita dapat menemukan informasi dari sebuah teks. Caranya dengan membaca teks secara cermat. Setelah membaca teks, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita temukan dari teks yang kita baca. Membuat ringkasan dari teks tentang benda-benda di sekitar. Kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan tentang teks yang kita baca. Pertanyaan-pertanyaan dapat disusun dengan menggunakan kata tanya sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang diperoleh dari teks dapat digunakan untuk membuat ringkasan. Kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan tentang teks yang kita baca. Pertanyaan-pertanyaan dapat disusun dengan menggunakan kata tanya sesuai dengan kebutuhan. Ayo, coba ingat kembali kata tanya dan fungsinya. Oke, yang pertama, apa? Untuk menunjukkan peristiwa atau sesuatu yang ingin diketahui. Di mana? Digunakan untuk menunjukkan lokasi atau tempat terjadinya peristiwa. Kapan? Digunakan untuk menunjukkan waktu peristiwa. Siapa? Digunakan untuk menunjukkan seseorang atau pelaku peristiwa. Mengapa? Digunakan untuk menunjukkan sebab terjadinya peristiwa. Bagaimana? Digunakan untuk menunjukkan cara atau keadaan suatu peristiwa. Menemukan kata-kata baru dalam teks tentang benda-benda di sekitar. Dalam teks, kita akan menemukan banyak kata. Ada kata-kata yang sudah kita ketahui artinya. Namun, ada juga kata-kata yang belum kita ketahui artinya. Kata-kata yang belum kita ketahui artinya dapat kita cari artinya dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Contoh, ada kata meja. Meja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah perkakas atau perabot rumah yang mempunyai bidang datar sebagai daun mejanya dan berkaki sebagai penyangganya. Memiliki macam-macam bentuk dan gunanya atau
fungsinya. Membuat kalimat menggunakan kata-kata baru dari teks tentang benda-benda di sekitar. Perhatikan contoh berikut ini. Kata yang belum diketahui artinya yaitu kata meja. Meja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perkakas atau perabot rumah yang mempunyai bidang datar sebagai daun mejanya dan berkaki sebagai penyangganya. Memiliki macam-macam bentuk dan gunanya. Kemudian kita mencoba membuat kalimat menggunakan kata meja. Ahmad menaruh buku sekolah di atas meja belajar. Menyajikan informasi tentang benda-benda di sekitar. Informasi tentang benda-benda di sekitar dapat diperoleh dari teks yang kita baca. Informasi yang kita peroleh dapat kita sajikan dalam bentuk bagan. Perhatikan contoh bentuk bagan berikut ini. Berikut ini merupakan contoh bagan untuk menyajikan informasi. Kita bisa menaruh judul teks pada tengah-tengah bagan. Selanjutnya, menyajikan informasi tentang benda-benda di sekitar hasil pengamatan. Langkah-langkah menyajikan informasi hasil pengamatan dalam bentuk teks adalah sebagai berikut. 1. Menentukan judul teks. Yang kedua, membuat kerangka teks terdiri atas pembukaan, inti, dan penutup. Yang ketiga, membuat kalimat pembukaan. Yang keempat, menuliskan informasi penting dari hasil pengamatan. Dan yang terakhir, membuat kalimat penutup. Ayo, lakukan sebuah pengamatan tentang benda-benda di sekitarmu. Setelah itu, tulislah informasi yang kamu peroleh dari pengamatan tersebut. Demikian materi pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.